Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman arsala bilhuda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahun taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa imamina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, inni musikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidaklah ada suatu nikmat yang ada di dalam diri kalian melainkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentunya ketika kita menyebutkan kalimat alhamdulillah memerlukan pondasi yang sangat kuat. Apakah pondasi tersebut? Kesadaran bahwa segala sesuatu, keindahan, kenikmatan yang kita rasakan murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Wahai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara hal termulia yang Allah Ta'ala turunkan di atas muka bumi ini ialah perasaan rahmah, saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bahkan nama Allah yang Allah Ta'ala sebut di dalam permulaan Al-Quran setelah kalimat Allah, yaitu kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Kalau di dalam ulama ahli fikih, ahli lughah, mereka mengatakan Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am, zat yang maha memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang sangat agung. Sedangkan Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqiha, sang pemberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang lembut, nikmat-nikmat yang sangat indah, yang bahkan manusia tidak bisa untuk menghitungnya, untuk menjumlahkannya, dan untuk mengucapkannya yang merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Wahai sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu tidak berhenti. Ketika Allah menyayangi kita, maka kita hamba-hamba Allah wajib membalas sayang Allah tersebut. Maka apabila engkau beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk membalas sayang Allah kepadamu, dengan sayang Allah, dengan sayangmu kepada Allah, dengan cintamu kepada Allah. Di dalam hadis baginda Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah, cintailah Allah. Wahai seluruh makhluk ciptaan Allah, ciptailah penciptamu, ciptailah zat yang menciptakanmu,
yang mengatur rezeki untukmu, yang mengelola segala sesuatunya untukmu, yang memberikan segala sesuatunya untukmu. Cintailah Allah. Berapa banyak kita mencintai anak kita mencintai istri kita, sedangkan kita lupa siapa yang menjadikan istri kita itu duduk tidur di samping kita. Kita lupa siapa yang memberikan anak itu kepada kita. Siapa yang menciptakan mereka? Allah. Kita lupa terhadap zat yang memberikan kepada kita atas segala pemberian-pemberian yang kita cintai. Kita mencintai harta seperti rumah, seperti kendaraan, kita sayangi, kita eman-eman. Kita lupa siapa yang memberikannya kepada kita. Allah. Cintailah Allah. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Karena Allah selalu memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Semoga keluar kita dari Masjid Sutiati Saliman ini dengan perasaan cinta kepada Allah yang sangat besar, yang ada di dalam hati kita, yang kita implementasikan di setiap gerak-gerik kita, di setiap perkataan dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, wa ahibbuni, cintailah aku Nabi Muhammad. Setiap daripada yang hadir di Masjid Sutiati Saliman pada Jumat ini, tanya kepada hatinya, berapa persen cinta Rasulullah di dalam hatimu? Berapa kadar cinta kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita masing-masing? Adapun cinta beliau kepada kita tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan ketika ajal menjemputnya, yaitu kalimat perhatian kepada kita, yaitu ummati, ummati, ummati. Sering kita dengar hal ini, akan tetapi jarang di antara kita yang memahami besarnya makna cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Semoga keluar dari sidang Jumat ini semuanya memiliki porsi yang besar dari kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW di hati masing-masing. Ketika engkau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, jadikanlah pondasi utamamu di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabimu ialah rasa cintamu padanya, cintamu pada Nabi Muhammad SAW. Dan selain cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad, yang memperjuangkan segalanya, mengorbankan nyawanya, hartanya, jiwanya untuk Nabi Muhammad, mereka juga wajib untuk kita cintai, yaitu para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, golongan yang sudah dinas oleh Allah. Sama Allah Ta'ala sudah dinas, sudah mendapatkan keputusan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa di antara kita yang mendapatkan keputusan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran bahwa kita orang yang diridhoi oleh Allah? Per person, per individu. Kalau kuntum khaira ummah, secara umum umat ini merupakan umat yang terbaik daripada umat-umat yang lain. Akan tetapi secara golongan, secara kumpulan, yang sama Allah Ta'ala dikatakan aku ridho. Apakah ada di antara kita? Tidak ada. Yang ada ialah generasi yang bersama baginda Nabi Muhammad SAW, yang mereka dikatakan oleh Allah bahwa Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga wajib kita cintai. Hindarilah segala sesuatu yang menjadikan kita memiliki perasaan buruk, persangkaan buruk kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ada di antara mereka yang kalau kita mengingkari kemuliaannya, maka kita bisa dikatakan orang yang keluar dari agama Islam karena mengingkari Al-Quran. Siapakah mereka? Di antara mereka orang yang mengingkari persahabatan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia, Nabi Muhammad, berkata kepada temannya, siapakah teman yang berada di dalam gua ketika dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik kota Mekah untuk dibunuh, dijadikan sayembara. Siapa yang menangkap Muhammad, baik hidup ataupun mati, maka mendapatkan 100 ekor onta. Siapa yang sudah mengorbankan hartanya, nyawanya untuk Rasulullah di saat itu, baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah pertama daripada Khulafaur Rasyidin. Orang yang mengingkari persahabatannya maka bisa dikatakan keluar daripada agama Islam karena mengingkari Al-Quran. Dan lain-lainnya para sahabat, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan Islam dan iman, dan meninggal dalam keadaan Islam dan iman, walaupun mereka masih sangat kecil, merekalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang apabila mereka menyampaikan tentang Rasulullah maka wajib untuk diterima karena sudah terbebas dari segala macam kemunafikan. Tidak mungkin berbohong dan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda, ashabi kan nujum aina maktadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapakah di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian sudah mendapatkan jalan yang penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa besar porsi cinta kepada sahabat Nabi di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak kita. Apakah mereka mengenal siapakah khalifah pertama setelah Rasulullah mangkat? Apakah mereka mengenal Amirul Mukminin kedua setelah khalifah pertama mangkat? Apakah mereka yang mereka kenal artis-artis, bintang-bintang, atau pemain-pemain olahraga yang bahkan tidak memiliki sedikit pun perhatian, baik perhatian dunia ataupun perhatian akhirat kepada kita? Apakah yang ada di hati putra-putri kita ialah Rasulullah dan para sahabatnya ataupun yang lain? Maka kita, wahai para laki-laki yang hadir di dalam Jumat pada siang hari ini, mari kita menjadi penggerak keilmuan, khazanah, wawasan Islam di tengah keluarga kita. Kenalkan mereka Abu Bakar As-Siddiq, kenalkan mereka Umar ibn al-Khattab, kenalkan mereka Uthman bin Affan, kenalkan mereka Ali bin Abi Thalib, kenalkan mereka Talhah bin Ubaidillah, kenalkan mereka Abu Sa'ad al-Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, kenalkan kepada mereka Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kenalkan kepada mereka Zaid bin Thabit, kenalkan kepada mereka Bilal bin Rabah, kenalkan kepada mereka Zubair ibn al-Awwam, kenalkan kepada mereka Abdurrahman bin Auf, para sahabat-sahabat Nabi. Kenalkan kepada anak-anakmu, ceritakan cerita-cerita mereka untuk cerita-cerita sahabat itu kepada putra-putrimu, agar di dalam hati mereka ada perasaan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, agar di dalam hati mereka ada perasaan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, yang mengorbankan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga Allah ta'ala jadikan di dalam hati kita porsi yang sangat besar daripada rasa cinta kepada orang-orang yang Allah ta'ala perintahkan kita untuk mencintai mereka. Amin ya rabbal alamin. Karena perasaan cinta merupakan sesuatu anugerah yang sangat mulia yang Allah berikan kepada manusia, maka letakkanlah
pada tempatnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah, karena Rasulullah, di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qarib مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا مغفرة تامة تمحو بها سائر الأوزار والآثام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.